Pasti kita semua pengen dong, bisa hidup sehat, panjang umur, dan tetap aktif sampai tua nanti. Ada beberapa hal yang mesti lo jaga di waktu muda, agar tidak ada penyesalan di hari tua sob. Bukan cuma hidup lama, tapi juga berkualitas. Nah, di video kali ini, kita akan bongkar rahasia-rahasia bagaimana caranya, agar kita bisa tetap bugar, pikiran tetap tajam, dan tetap produktif meskipun usia terus bertambah. Yuk, langsung saja mari kita mulai. Rahasia pertama untuk hidup panjang umur dan tetap prima adalah piring, maksudnya ada di piring lo sob. Yap, pola makan sehat itu kuncinya. Sama seperti kendaraan bahan bakar yang bersih, akan membuat mesin lebih awet dan bertenaga. Coba deh lo kurangi makanan instan, minuman manis kemasan, atau makanan cepat saji. Makanan ini seringkali tinggi gula, garam, dan lemak jahat yang bikin tubuh cepat lelah dan rentan penyakit. Lo juga bisa ganti dengan makanan yang lebih alami. Perbanyak sayur-sayuran warna-warni, buah-buahan segar, biji-bijian utuh seperti nasi merah atau gandum, dan protein tanpa lemak seperti ikan atau ayam. Dan jangan lupa lo minum air putih yang cukup ya, minimal 8 gelas sehari. Air itu penting banget buat semua fungsi tubuh kita. Rahasia kedua adalah gerak. Tubuh kita itu dirancang untuk bergerak, bukan cuma diam. Ketika tubuh terbiasa diam, maka dia akan lemah, sama seperti sepeda yang tidak pernah lo pakai, akan berkarat dan mudah rapuh. Solusinya olahraga, yang minimal, yang ringan-ringan aja, tapi rutin. Nggak perlu langsung angkat beban berat atau lari maraton, cukup jalan kaki santai 30 menit setiap hari, 3-5 kali seminggu, bisa juga senam ringan, yoga, atau bersepeda, kalian bisa pilih sendiri. Olahraga itu banyak banget manfaatnya, bikin jantung sehat, otot kuat, tulang padat, malahan bisa bantu mengurangi stres. Kalau belum terbiasa, mulai aja dari yang kecil, naik tangga daripada lift, jalan kaki ke warung daripada naik motor, yang penting konsisten. Rahasia yang ketiga, kesehatan mental. Nah, ini dia rahasia yang sering kita lupakan, percuma badan sehat, kalau pikiran kacau, kan? Hidup pasti ada masalah, tapi masalah jangan hidup dalam tubuh lo. Penting banget untuk belajar mengelola stres. Bisa dengan meditasi sederhana, mendengarkan musik menenangkan, atau melakukan hobi yang kita suka. Tidur cukup, usahakan tidur 7-8 jam setiap malam. Kurang tidur bikin tubuh cepat lelah, dan pikiran jadi nggak fokus. Tetap belajar dan berkarya, jangan berhenti belajar hal baru, entah itu bahasa baru, alat musik, atau keterampilan baru, ini bisa menjaga otak tetap aktif dan tajam. Bisa juga dengan berkarya, misalnya menulis, melukis, atau berkebun. Kurangi overthinking, coba deh, kurangi mikir berlebihan, fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Pikiran yang tenang dan aktif adalah fondasi untuk hidup yang bahagia dan produktif. Rahasia yang keempat, kekuatan hubungan sosial, kesalahan terbesar yang perlu dihindari, dan mungkin nggak terduga, tapi penting banget, hubungan sosial yang kuat. Faktanya jaringan sosial yang kuat dan positif dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan, berbanding terbalik dengan isolasi sosial yang dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Bersosialisasi, jangan jadi penyendiri. Habiskan waktu dengan keluarga, teman, atau tetangga, ngobrol, tertawa bersama, itu bisa mengurangi rasa kesepian dan meningkatkan kebahagiaan. Bergabung dengan komunitas, ikut komunitas, atau kegiatan yang sesuai minat kita. Misalnya, komunitas pecinta alam, klub buku, atau kegiatan sosial. Ini bisa bikin kita merasa punya tujuan dan koneksi. Saling membantu orang lain juga bisa bikin kita merasa lebih baik dan berguna. Ingat mas bro, kegagalan bersosialisasi dapat memicu atau memperburuk masalah kecemasan dan depresi karena kurangnya dukungan sosial dan rasa percaya diri. Rahasia yang kelima, cek kesehatan rutin. Nggak terasa kita udah sampai di rahasia terakhir mas bro. Sama prinsipnya dengan sedia payung sebelum lo kehujanan.
pencegahan lebih baik, jangan tunggu sakit baru ke dokter, adalah tindakan terbaik. Memang nggak semudah perkataan, tapi nggak salah kita mengusahakannya sob. Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin sesuai anjuran, seperti cek tekanan darah, gula darah, atau kolesterol. Deteksi dini bisa mencegah masalah besar yang kita nggak sadar bisa terjadi. Pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum sakit dapat diibaratkan seperti berbagai profesi atau situasi yang mengedepankan pencegahan dan perencanaan dibandingkan penanganan darurat. Bayangkan tubuh kita adalah sebuah bangunan megah yang ingin kita tinggali seumur hidup. Pemeriksaan kesehatan sebelum sakit itu seperti seorang arsitek yang memeriksa kondisi tanah dan merancang pondasi bangunan dengan cermat sebelum pembangunan dimulai. Jika kita hanya membangun tanpa peduli pondasi, mungkin awalnya terlihat kokoh. Tapi, saat gempa penyakit serius datang, retakan muncul di mana-mana, bahkan bisa roboh total. Penanganan darurat berobat saat sakit parah adalah mencoba memperbaiki bangunan yang sudah rusak parah, biayanya mahal, hasilnya tidak selalu sempurna, dan bisa jadi sudah terlambat. Sebaliknya, arsitek yang baik melakukan check-up akan mendeteksi potensi masalah pada tanah faktor risiko penyakit sejak awal, memperkuat pondasi mengubah gaya hidup, minum suplemen jika perlu, dan membangun struktur yang tahan banting. Jadi, saat gempa datang, bangunan tetap berdiri kokoh, atau setidaknya kerusakannya minimal dan mudah diperbaiki. Anggaplah tubuh kita adalah mobil balap Formula One yang ingin kita pacu dengan kecepatan maksimal di lintasan kehidupan. Pemeriksaan kesehatan sebelum sakit adalah mekanik tim balap F1 yang rutin memeriksa dan merawat setiap komponen mobil sebelum balapan dimulai atau di antara balapan. Seorang pembalap yang hanya peduli gas dan rem tanpa rutin memeriksa mesin, ban, atau sistem kelistrikan, mungkin bisa memimpin beberapa lap, tapi tiba-tiba mesin bisa jebol di tengah balapan, penyakit mendadak, ban pecah komplikasi, atau sistem remblong penyakit kronis. Saat itu terjadi, yang tersisa hanyalah penyesalan dan kemungkinan besar mobilnya tidak akan bisa memenangkan balapan. Mekanik yang cerdas melakukan check-up akan selalu memastikan oli mesin dalam kondisi prima, ban tidak os, dan setiap baut terpasang sempurna. Mereka bahkan bisa mendeteksi kausan kecil yang bisa menjadi masalah besar di kemudian hari. Dengan perawatan proaktif ini, mobil balap bisa melaju kencang, stabil, dan memiliki peluang lebih besar untuk finish pertama. Tentu, memeriksa kondisi diri sendiri secara mandiri adalah langkah awal yang sangat penting. Sederhananya kita bisa melakukan checking kesehatan tubuh kita sendiri di rumah tanpa ke dokter atau rumah sakit. Ini bukan pengganti medical check-up profesional, melainkan cara untuk lebih mengenal dan peka terhadap sinyal dari tubuh kita. Berikut ini tanda-tanda yang bisa kita amati sendiri dan jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan dokter jika tanda-tanda sangat jelas atau memburuk. Semakin cepat Anda menyadari adanya perubahan dan mencari bantuan, semakin baik pula prognosisnya. 1. Perubahan kulit dan kuku. Kulit adalah organ terbesar yang sering menunjukkan tanda-tanda pertama dari berbagai kondisi. Perhatikan apakah ada perubahan warna kulit, misalnya menjadi sangat pucat, kekuningan, atau kemerahan yang tidak biasa. Rasakan teksturnya, apakah ada area yang terlalu kering, bersisik, atau malah sangat berminyak secara tiba-tiba. Lakukan pemeriksaan seluruh tubuh untuk tahi lalat. Perhatikan jika ada tahi lalat baru yang muncul, atau tahi lalat lama yang berubah ukuran, bentuk, warna, atau terasa gatal nyeri. Ini bisa jadi tanda peringatan untuk melanoma. Melanoma adalah jenis kanker kulit yang berkembang dari sel-sel kulit yang disebut melanosit yang memproduksi pigmen melanin yang memberi warna pada kulit. Melanoma dapat muncul di bagian tubuh mana saja, termasuk di tempat yang tidak sering terkena matahari. Kemudian cari area yang bengkak tanpa sebab jelas, atau ruam yang tidak kunjung hilang, gatal, atau nyeri. Perhatikan warna kuku harus merah muda, apakah ada garis-garis hitam, lakukan, atau perubahan bentuk seperti kelubing ujung jari membesar dan kuku melengkung ke bawah. Kuku yang rapuh atau mudah patah juga bisa jadi indikator.
Perubahan signifikan pada berat badan tanpa alasan yang jelas perlu diwaspadai. Kehilangan berat badan secara drastis tanpa perubahan pola makan atau aktivitas fisik bisa menjadi tanda masalah kesehatan serius. Sebaliknya, kenaikan berat badan yang mendadak dan tidak bisa dijelaskan juga patut diperhatikan. Perubahan nafsu makan, perhatikan apakah Anda tiba-tiba kehilangan nafsu makan sepenuhnya, atau sebaliknya, merasa sangat lapar sepanjang waktu. Sensasi cepat kenyang juga perlu diwaspadai. Sistem pencernaan adalah cerminan kesehatan usus dan organ dalam. Pola buang air besar, perhatikan frekuensi, konsistensi apakah terlalu keras, terlalu cair, atau ada lendir darah dan warna tinja. Perubahan drastis dari pola normal Anda perlu diperhatikan. Pola buang air kecil, perhatikan frekuensi buang air kecil terlalu sering atau terlalu jarang. Warna oranye harus jernih kekuningan. Apakah ada bau yang tidak biasa atau sensasi nyeri saat buang air kecil? Ada beberapa tanda-tanda lainnya yang bisa kita perhatikan untuk cek kesehatan diri sendiri dan kita akan bahas di kesempatan lainnya. Semoga membantu Som. Sampai ketemu di video lainnya.